Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya teringat ada satu kebenaran firman Tuhan yang berkata, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan segala penyakit akan dilalukan dari tengah-tengah kamu. Sungguh agunglah rahasia ibadah kita. Saya teringat satu kisah daripada Raja Saul. Ketika Raja Saul mengalami banyak masalah, banyak tantangan, maka tampillah Daud. Daud tampil dan menyanyikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan melalui alat musiknya. Dan apa yang terjadi? Ketika pujian dan penyembahan dinaikkan kepada Tuhan, maka disitulah terjadi mujizat. Jangan lupa saksikan ibadah online, baik di YouTube maupun di Facebook jam 9 pagi. Saya berharap kita akan menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa pujian dan penyembahan kepada Tuhan yang kita naikkan kepada Tuhan itu mengandung kuasa. Untuk itu pagi hari ini saya berharap mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Karena di mana ada pujian dan penyembahan, di situ ada kuasa. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pada Tuhan kita masih ada waktu untuk memuji Tuhan. Di dalam ibadah pada saat ini, saya mengundang kita semua untuk kita sungguh-sungguh memuji, menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu baik, mari siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Kita berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sungguh memuji Engkau ya Bapa yang baik. Biarlah Tuhan kami mau menaruh hati kami, pikiran kami sesungguhnya dan setulusnya untuk Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Kami rindu memuji Engkau. Di dalam pujian itulah doa kami Tuhan. Dan kami ingin semakin diubahkan, semakin punya karakter Kristus, semakin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. Saya undang kita memulai pujian ini dengan sungguh-sungguh.
kerinduan kami Tuhan. Ubahkan kami Tuhan seperti Engkau. Dan lebih lagi kita ulangi pujian ini dari awal. Haleluya, katakan Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku
pengakuan kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kau yang peduli haleluya. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak kau tinggalkan. Kau tak tinggalkan kami. Yesus kekuatan, sungguh Yesus, sungguh Kau kekuatan kami Tuhan. Lebih lagi kami katakan, hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus kekuatan kami. Engkau sumber kekuatan kami dan perlindungan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya, kami menyembah Engkau Tuhan yang benar. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita katakan Tuhan yang benar. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Dia gunung batu kita. Dia keselamatan kita, kota benteng kita yang teguh. Yesus namanya. Haleluya. Kota bentengku tak akan ku ragu.
segala pujian, sembah. Dialah Tuhan yang benar yang kita sembah. Terima kasih Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal yang akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam sekali lagi, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, Engkau Tuhan yang benar. Yes. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita iringi dengan sebuah pujian. Tuhan yang setia itu senantiasa membela kita yang juga setia kepadanya. Haleluya. Yesus. Kami tahu Kau Tuhan yang setia. Kami tidak perlu takut. Kau Tuhan membela kami. Yes. Walau 10.000 rebah di kananku, Kami tak akan goyah. Mari kita semua angkat pujian ini sekali lagi. Walau 1000 rebah. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Sekali lagi, hey. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah. Siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang menjadi pegangan kami. Walau 1000 rebah di sisiku, yes, Kau tetaplah penolong kami. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami undang hamba-Nya. Ya, puji Tuhan. Satu kesempatan lagi yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada ini karena berkat Tuhan. Ini hanya karena kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Meskipun
Di hari-hari ini kita diperhadapkan dengan sesuatu yang bagi saya pribadi itu sangat tidak mengenakan, karena kita harus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Tetapi saya percaya bahwa kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan juga akan senantiasa berikan kita kekuatan, memberi kita kemampuan untuk kita dapat menghadapi hari-hari ini. Dan saya percaya bahwa kehidupan kita ini akan tetap kuat asalkan kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita masih dalam satu tema ya, Kingdom Culture, di mana pada hari ini kita sampai pada satu tema yang terambil dalam kitab Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita mungkin sudah banyak kali mendengar akan ayat ini, tetapi satu hal bagaimana bahwa ketika firman Tuhan ini dinyatakan di dalam kehidupan kita saat ini, berarti ada maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita akan sama-sama belajar tentang kebaikan seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Yang saya catat di sini ada fakta-fakta yang menarik yang kita bisa lihat tentang kebaikan ini. Yang pertama, kata kebaikan di sini adalah, kalau saya ambil dari bahasa Yunani, di situ kata agathosune berasal dari kata sifat yaitu agathos, yang artinya baik, bagus, berguna. Dan fakta yang pertama sini adalah kebaikan adalah ketulusan jiwa yang membenci kejahatan. Atau di sini bisa saya katakan bahwa motif dan perilaku yang baik. Ini berbicara tentang kebaikan. Jadi ini pengertian yang sebenarnya cukup dalam. Tetapi Lembaga Alkitab Indonesia menyatakan hanya tentang kebaikan. Tapi kalau kita melihat dari kata sifatnya itu agathos, itu dia memberikan satu pengertian bahwa itu baik, bagus, berguna. Dan kebaikan yang ditekankan di sini adalah ketulusan jiwa yang membenci kejahatan. Itu baru dinamakan kebaikan. Atau motif dan perilaku yang baik. Karena kalau kita lihat dalam kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang kedua, di situ firman Tuhan katakan orang baik dikenan Tuhan. Ini dalam fakta pertama ini yang saya catat di sini adalah kebaikan yang tulus diperhitungkan sebagai keagungan sejati oleh surga. Kondisi dari kasih seseorang itu menentukan nilai manusia tersebut. Dan seseorang bisa saja memiliki harta, bahkan kepintaran, tetapi tetap dianggap tidak berharga. Karena apa? Karena sinar kebaikan tidak pernah berkobar dalam hatinya. Ini tentang kebaikan. Ini memang sangat menarik dalam fakta yang pertama di sini. Bahwa dalam hal ini, kalau saya mau tekankan di sini, bagaimana dalam hal ini kebaikan di sini adalah lebih kepada karakter, ya, karakter kita sebagai ahli waris kerajaan Allah. Atau dalam kita di Gereja Anugerah Bethesda, dalam tema yang besar yang kita lagi angkat pada tahun ini, the Kingdom Culture, di mana yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita bukan kita membuat satu kerajaan, bukan kita mendirikan gereja yang besar dan membuat satu kerajaan, tidak. Tetapi kita memiliki satu karakter sebagai warga kerajaan Allah. Nah, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bagaimana di hari-hari ini Tuhan ingin melihat setiap orang percaya ini memiliki karakter-karakter dalam buah roh ini. Salah satunya adalah kebaikan. Kebaikan yang tentunya yang bisa kita lihat sini bagaimana bahwa sebenarnya Yesus inginkan di dalam kehidupan kita, biarlah kehidupan kita ini memiliki karakter-karakter seperti yang Allah miliki, seperti yang Yesus miliki. Fakta yang kedua tentang kebaikan ini yaitu
kebaikan ini atau sikap ini atau karakter ini sebagai kelanjutan dari sikap kemurahan. Jadi kan kalau dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22 katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Sebelum ada kebaikan, ada kemurahan. Kata kemurahan di sini dipakai kata krestotes, atau pemakaian dalam bahasa Ibrani menggunakan keset. Kebaikan dan kemurahan itu ada sedikit kesamaan. Kesamaannya di sini adalah sama-sama memang sebenarnya pengertiannya memang ada murah hatinya. Kemurahan ya artinya murah hati. Kebaikan itu artinya juga bisa diartikan sebagai orang yang murah hati. Bisa, tetapi kalau kita bisa lihat di sini bagaimana bahwa dalam kebaikan ada aspek murah hatinya, tapi kebaikan tidak selalu berupa memberi barang atau sesuatu hal. Tapi kalau kemurahan itu lebih kepada memberi berupa satu barang. Biasanya kemurahan seperti itu, orang mempunyai kemurahan seperti itu. Tapi kebaikan ternyata tidak selalu berupa memberi barang atau sesuatu hal. Ini hal yang sangat menarik dalam hal ini. Jadi berbicara tentang kebaikan di sini adalah bagaimana bahwa itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di hari-hari ini. Karena seperti yang saya katakan tadi adalah kemurahan hati itu selalu berupa barang atau sesuatu hal, tetapi sekali lagi kebaikan itu bisa berubah perkataan yang baik. Nah, ini yang kita harus garis bawahi, bahwa kebaikan itu bisa berupa perkataan yang baik. Melakukan sesuatu hal yang positif untuk orang lain. Ini kebaikan, itu dinamakan kebaikan. Atau juga yang saya catat di sini juga memberi sesuatu lewat perkataan kita. Lewat juga tingkah laku kita yang membuat ditunjukkan. Jadi sekali lagi bukan oleh karena apa yang kita beri. Jadi kebaikan atau baik hati itu tidak selalu berupa pemberian. Jadi setiap perenungan di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi, apakah ini sudah ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan yang fakta yang ketiga yang saya temukan dalam hal kebaikan ini adalah orang Kristen itu bukan berbuat baik supaya masuk surga, bukan supaya selamat. Tetapi di sini kekristenan itu mengajarkan bahwa masuk surga bukan karena perbuatan baik kita. Kekristenan mengajarkan bukan karena amal ibadah baru kita mau masuk surga. Karena bisa saya katakan, kalau itu dihitung dengan amal ibadah, ya misalnya kan, dihitung, katanya kan kalau kita amalnya banyak, berarti kita bisa masuk surga. Amalnya sedikit, bisa masuk neraka. Nah ini kan, tetapi yang menjadi satu pertanyaan, itu bisa pasti. Ya amal banyak, masuk surga, amal sedikit, ya nggak masuk surga. Tetapi kalau ada di tengah-tengah, dia masuk kemana? Akal ini kan kalau kita hitung, kalau dia berbuat baik. Jadi kalau dia tidak baiknya sedikit, jahatnya sedikit, berarti dia masuk kemana? Karena pengajaran kekristenan itu bahwa hanya ada dua tempat ketika kita mati, yaitu surga yang tinggal kekal dan neraka. Tetapi di sini saya mau tekankan di sini bagaimana bahwa orang Kristen itu harus tanamkan di dalam keberadaan kehidupannya bagaimana bahwa kita diselamatkan karena anugerah. Nah, ini dari kebaikan Tuhan ya. Ini baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan karena kita sudah banyak berbuat baik, tapi enggak. Tapi di sini saya mau katakan bahwa kita diselamatkan karena anugerah. Murni karena anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan satu-satunya juru selamat itu hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau saya bilang kalau orang diselamatkan oleh karena dia berbuat baik, mau sampai di mana kebaikan dia? Maka saya katakan kalau dia berbuat baik banyak, dia masuk surga, itu kan ini. Tapi kalau sedikit dia masuk neraka. Tapi kalau di tengah-tengahnya dia masuk mana? Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan kalau itu dihitung dari amal ibadahnya. Di Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar akan kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya
kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, jalan satu-satunya keselamatan itu hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Tapi harus ingat bahwa orang yang sudah diselamatkan pasti berbuat baik. Itu yang bagus. Jadi kalau kita sudah juga merasakan baiknya Tuhan, merasakan akan kemurahan Tuhan itu sudah nyata di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat bagaimana orang yang diselamatkan itu pasti berbuat baik. Itu satu kenyataan yang real, itu yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi satu pertanyaan balik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dengan tema yang kita bisa bawa saat ini. Bagaimana cara untuk menjadi orang yang baik dan penuh kebaikan? Bagaimana cara untuk kita menjadi orang yang baik? Ya tentunya seturut dengan firman Tuhan, bukan karena seturut dengan yang orang katakan. Jadi bagaimana cara untuk kita menjadi orang yang baik, bahkan penuh dengan kebaikan? Ini pertanyaan kita dalam kehidupan kita. Yang saya catat di sini adalah yang pertama, cara pertama untuk menjadi orang yang penuh kebaikan di sini, hal yang paling pokok dan hal yang paling utama adalah mengerti firman Tuhan. Ini yang paling pokok. Kalau kita buka dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat 20 katakan, siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Makanya saya katakan, hal yang pertama yang untuk cara kita untuk menjadi orang yang penuh kebaikan itu adalah mengerti firman Tuhan. Kalau saya percaya kalau setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kalau dia mengerti akan firman Tuhan, dia pasti akan menjadi orang baik. Bahkan orang itu akan penuh dengan kebaikan. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita mengerti firman Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan itu merupakan kunci hikmat. Dengan hikmat kita akan dengan persis mengetahui. Di sini sih saya singkat ada 5 W, 1 H. What, when, where, why, dan how. Yang pertama, what, atau perbuatan apa? Perbuatan apa, perkataan baik apa yang perlu kita lakukan. Dan yang kedua adalah when. Kapan? Saat yang tepat bagi kita berbuat baik. Tapi karena ada kalanya kita salah berbuat kebaikan kepada orang yang salah juga. Kemudian itu where, di mana? Berbicara tempat yang tepat untuk berbuat baik, itu di mana? Kemudian orang yang kepadanya kita harus berbuat baik, ya. Siapa orang yang kepadanya kita harus berbuat baik? Dan yang kelima katakan why, mengapa? Atau berbicara tentang alasan kita. Apakah kita punya alasan kita untuk berbuat baik? Ini yang terakhir katakan how, bagaimana? Bagaimana cara kita berbuat baik? Itu adalah kunci hikmat di dalam kehidupan. Karena sekali lagi ketika kita tahu akan firman Tuhan itu, maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan itu. Kita akan menjadi orang yang baik, bahkan penuh dengan kebaikan. Ya. Jadi, tapi kadang-kadang memang yang menjadi satu masalah, kadang-kadang berniat baik, berkata baik, berbuat baik saja tidak cukup. Mengapa demikian? Karena tanpa hikmat, seringkali perbuatan, perkataan, niat baik kita itu menjadi salah sasaran dan sia-sia, malah menjadi bumerang bagi kita sendiri, ya. Sebenarnya kita niatnya bagus untuk berbuat baik, tetapi satu hal, karena kita salah tempat, salah orang, bisa saja itu jadi hal yang ya merusak kebaikan kita itu. Jadi ini harusnya menjadi kita ingat bahwa alasan kita berbuat baik itu karena memang itu adalah panggilan kita. Yaitu makanya saya katakan tadi, kebaikan itu lebih kepada karakter sebagai warga kerajaan Allah. Makanya
sekali lagi bahwa itu semua merupakan satu panggilan kita. Jadi oleh karena itu hal yang paling pertama yang saya catat di sini adalah cara pertama untuk menjadi orang yang penuh kebaikan itu mengerti firman Tuhan. Dan yang kedua, cara kedua untuk menjadi orang yang penuh kebaikan adalah tetap tinggal dalam Tuhan dan terangnya. Ya, kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, maka seperti saya katakan tadi, kita tidak perlu takut sih untuk hari-hari ini yang memang firman Tuhan sudah berkata bahwa hari-hari ini akan semakin jahat. Hari-hari ini orang yang berbuat jahat semakin jahat, orang yang berbuat baik semakin baik. Itu yang firman Tuhan katakan. Makanya kita bisa lihat dengan keadaan saat ini, kita bisa lihat banyak orang-orang baik di luar sana, ya. Banyak orang baik di luar sana. Tetapi memang ya sekali lagi saya katakan memang itu datang lagi dalam kehidupan kita. Hal yang kedua saya katakan tadi, cara kedua untuk menjadi orang yang penuh kebaikan adalah tetap tinggal dalam Tuhan dan terangnya, ya. Kalau kita menjadi orang terang, kalau kita menjadi anak-anak terang, ya, maka dimanapun kita pergi berada, kita akan tetap menjadi berkat. Kita tetap menjadi orang baik, ya. Efesus pasal yang kelima ayat ke-9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah ini karena terang, makanya hal yang kedua itu bahwa dia harus tinggal di dalam Tuhan dan terangnya Tuhan itu. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Terang hanya akan berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Itu yang firman Tuhan katakan. Kalau kita tidak tinggal di dalam terangnya Tuhan, maka sangat sulit untuk kita menjadi orang baik, atau kita menjadi orang yang penuh kebaikan. Tetapi kalau tinggal di dalam terangnya Tuhan, maka ya akan terjadi, kita akan terus menjadi orang-orang yang seperti saya katakan tadi, kita terus akan menjadi orang-orang yang menjadi memberkati. Lewat kehidupan kita, mereka bisa melihat Yesus yang ada dalam hidup kita. Karena kita hidup di dalam Tuhan. Karena kalau kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat, kita akan terus menjadi berkat. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat itu berhasil. Setiap orang bisa melakukan kebaikan, namun ingat, yang terpenting hati kita. Maksudnya di sini saya katakan hati kita, yaitu motivasi kita. Apakah kita hanya, mungkin istilahnya sekarang ya, mungkin kita hanya pencitraan saja, ya. Karena ada orang berbuat baik hanya untuk supaya dia dikenal, oh dia orang baik, ya. Dia orang baik, tetapi ya belum tentu dia orang baik. Kalau hanya pencitraan saja ya dia bukan orang baik, karena motivasinya saja sudah salah, ya. Motivasi itu kita selalu terletak di hati kita. Jadi apakah kita sudah tulus berbuat baik? Apakah kita sudah tanpa pamrih berkata-kata yang baik? Atau ada pepatah lama katakan, ada udang di baling batu. Jadi apalagi Tuhan adalah sumber dari segala yang baik. Jadi cara kedua untuk menjadi orang yang penuh kebaikan adalah tetap tinggal di dalam Tuhan dan terangnya. Dan kita lanjut pada hal yang ketiga, yaitu cara ketiga untuk kita menjadi orang yang penuh kebaikan adalah dengan melatih kepekaan dan refleks untuk berbuat baik. Itu yang ketiga. Dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-27 katakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Dan ya puji Tuhan, kalau di hari-hari ini mungkin saya bisa katakan bagaimana bahwa mungkin gereja Anugerah Bethesda ini juga terkena dampak COVID-19 ini. Tetapi saya bisa melihat bahwa GAB ini bisa menjadi berkat untuk orang lain. Bukan saja kepada jemaat, tetapi karena kemarin juga bisa dilakukan bagi-bagi makanan kepada ojek online, kepada orang-orang yang ada di pinggir jalan. Dan saya percaya bagaimana bahwa ini
ini kepekaan yang dimiliki oleh GAB ini ya luar biasa juga. Ya, walaupun sebenarnya kita juga kena dampaknya. Tetapi saya percaya bahwa kalau kehidupan kita sudah memberi ya, atau kita sudah melatih kepekaan kita untuk ya merefleksikan perbuatan baik itu ya, maka Tuhan tidak pernah tutup mata akan setiap apa yang kita sudah buat. Jadi bila kita telah menggunakan hikmat dan tetap tinggal di dalam Tuhan dan terangnya, saat kita bertemu dengan orang yang butuh pertolongan kita, jangan menundanya. Ini, jadi kita harus melatih kepekaan kita. Dan hal yang keempat, cara keempat untuk menjadi orang yang penuh kebaikan adalah tekun berbuat baik. Maksudnya di sini, jangan berbuat baik ya sudah saat ini aja, tapi besok enggak. Tekun dalam arti kata sini bagaimana kita akan terus berbuat baik. Ya, selama kita hidup. Ada lagu katakan hidup ini adalah kesempatan. Pergunakan kesempatan-kesempatan yang ada yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tetap menggunakan kesempatan itu, maka kita akan melihat bahwa berkat-berkat Tuhan itu akan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Dalam kitab 1 Timotius pasal yang kelima ayat 25 katakan, demikian pun perbuatan baik itu segera nyata. Dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Jadi perbuatan baik ini ya memang keluar dari hati yang tulus dan terlihat bersinar. Nah, ini kebaikan. Maka saya katakan kebaikannya seperti ini. Walaupun kebaikan ini tidak selalu berupa akan barang, tetapi dengan kita berkata yang baik, kita menolong orang lain, ya menolong orang lain kan tidak harus kita mengeluarkan sesuatu. Dengan kita berkata tentang firman Tuhan pada orang-orang itu, kepada orang yang lemah, kita akan senantiasa dikuatkan. Dan orang yang kita katakan hal yang baik itu pasti juga akan dikuatkan. Jadi, walaupun memang ada kalanya untuk berbuat baik itu ada salah paham di sana. Bahkan kita ditolak. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, jangan jemu-jemu kita berbuat baik. Galatia pasal 6 ayat 9 katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tidak jemu berbuat baik berbicara tentang ketekunan. Kita akan senang tekun untuk kita berbuat baik. Kalau ada waktu dan kesempatan, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Jadi cara keempat ini adalah kita terus tekun untuk berbuat baik. Karena saya percaya bahwa kehidupan kita ini, ya apalagi yang mau dibuat kalau kita tidak lagi berbuat baik. Jadi selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, mari teruslah berbuat baik. Maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita semua. Saya percaya semua kita yang ada saat ini ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan, atau ketika kita tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan, walaupun dalam situasi kita ya tidak ada di dalam gereja, kita beribadah secara online, tetapi saya percaya bahwa itu tidak mengurangi hikmat, tidak mengurangi akan berkat-berkat Tuhan itu akan mengalir. Asalkan tergantung, semuanya tergantung dari sikap hati kita. Apakah kita memang mau benar-benar tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan melakukan kebaikan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan kita saat ini. Maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan itu akan terus mengalir. Kita akan senantiasa dikuatkan, diteguhkan. Bahkan firman Tuhan yang akan senantiasa memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita menghadapi hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya sampaikan sampai di sini. Dan saya percaya kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang ada. Dan sebelum kita akan mengakhiri, dan saya percaya menjadi dorongan bagi saya pribadi, mari teruslah berbuat baik. Dan teruslah kita terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun ada kali berat itu untuk kita lakukan, tapi teruslah berbuat baik. Karena Tuhan inginkan di hari-hari ini orang-orang yang memiliki karakter-karakter sebagai ahli waris kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Itu yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk apa yang Kau boleh berikan dalam kehidupan kami. Kami terlalu yakin, kami percaya bahwa berkat-berkat-Mu akan terus nyata dalam kehidupan kami. Bahkan firman Tuhan yang kami boleh dengar saat ini, kami boleh diteguhkan lagi dengan firman-Mu. Kami boleh dikuatkan lagi dengan firman-Mu. Mari tinggallah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehidupan kami ada di dalam Engkau. Sehingga kami tetap kuat. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Yang senantiasa membimbing kehidupan kami. Sehingga damai sejahtera, sukacita yang datangnya daripada-Mu itu terus mengalir dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami semua yang ada, biarlah kami meskipun kami berjauhan, kami hanya sebatas kami ibadah online seperti saat ini. Tetapi kami yakin percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh apapun juga. Dan Engkau menilik dari tempat yang maha tinggi bagi setiap kehidupan kami. Kalau kami ada dalam masalah, Engkau Allah yang senantiasa menyelesaikan itu bagi kami. Kalau dalam keadaan lemah, Engkau terus berikan kami kekuatan. Kalau kami dalam keadaan sakit, biarlah di dalam nama Yesus, kesembuhan yang sempurna, Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin percaya kami sudah dikuatkan dengan firman-Mu. Dan kami yakin percaya bahwa berkat-berkat-Mu itu akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terimalah berkat, mari kita sama-sama angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus adalah menyertai kita sekalian mulai pada saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa di surga. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Pada siapakah yang heran, tak ada kerajaannya yang terbesar dan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Yesus, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar dan tak tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Yesus, sorak kemenangan.
Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu tegak, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa